Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apa sih itu ilmu kimia? Sini kita jelasin. Kimia berasal dari bahasa Yunani yaitu kimia atau alkimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi zat dan sifat zat atau materi yang ada di dalamnya, serta mempelajari juga tentang interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya yang membentuk materi-materi baru yang kita temukan di kehidupan keseharian kita. Ilmu kimia juga dikenal sebagai ilmu pusat, yang dimana ilmu ini menghubungkan berbagai macam ilmu. Contohnya seperti ilmu fisika, ilmu pengobatan, ada ilmu biologi, ilmu nanoteknologi, ilmu bioteknologi, dan bioinformatika, serta juga dalam bidang kedokteran. Dan kali ini kita akan menjelaskan tentang ilmu kimia dalam bidang farmasi. Di bidang farmasi, peran kimia dalam hal menganalisa obat aktif, mengekstrak dan mengisolasi bahan kimia berkhasiat, membuat formulasi obat, dan farmakoterapi. Yang pertama ada namanya terapi gen. Terapi gen ini merupakan suatu terapi yang digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit genetik di mana dengan cara memperbaiki dan juga menggantikan suatu gen yang bermasalah. Yang kedua ada terapi sel. Terapi sel ini merupakan suatu terapi yang menggunakan suatu namanya metode CAR-T, di mana CAR-T ini merupakan chimeric antigen receptor T cell. Sel-sel T pasien akan dimodifikasi untuk bisa melawan sel kanker. Yang ketiga ada nanoteknologi, di mana nanoteknologi ini merupakan suatu metode mengirimkan obat-obatan dalam skala nanometer atau skala kecil, di mana digunakan untuk bisa meningkatkan efisiensi pengobatan. Yang keempat adalah obat-obatan berbasis biologi, yakni pengembangan obat-obatan dari makhluk hidup. Contohnya saja antibodi molekulonal, vaksin mRNA, dan juga terapi protein. Yang kelima adalah kecerdasan buatan dalam molekul. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam merancang dan memprediksi obat-obatan baru yang memiliki atau dengan potensi terapeutik yang tinggi. Yang keenam adalah pengobatan secara personalisasi, yakni pendekatan yang lebih terarah pada pengobatan secara profil genetik dan karakteristik individu dan berguna untuk memastikan bahwa pengobatan lebih efektif dan lebih akurat kepada pasien. Lalu yang terakhir adalah pengobatan anti-aging, yakni penelitian obat-obatan yang dapat membalikkan atau memperlambat proses penuaan melalui intervensi kimia. Maka dari itu, inovasi-inovasi tersebut berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efektivitas, keamanan, dan juga presisi dalam pengobatan di bidang kesehatan. Terima kasih.